Kenapa banyak orang tua gampang jatuh, jalannya goyah, atau cepat capek? Rahasianya ternyata bukan olahraga berat atau obat mahal, tapi sesuatu yang sering ada di meja makan kita. Tonton sampai habis, karena di akhir video saya kasih tips praktis yang bisa langsung kamu coba hari ini. Fondasi langkah, otot kuat, hidup nyengir. Kaki kita itu seperti pondasi rumah. Kalau pondasi kokoh, rumah bisa berdiri tegak meski diterpa hujan badai. Tapi kalau pondasi rapuh, sekali digoyang, ambruk. Nah, pondasi tubuh manusia adalah otot, dan kaki jadi salah satu bagian terpenting. Bayangin aja, tiap hari kita berdiri, jalan, naik tangga, bahkan sekadar bangun dari kursi, semua butuh tenaga otot. Jadi jangan heran, kalau otot lemah, hidup bisa terasa lemot kayak HP jadul. Sayangnya, banyak orang baru sadar pentingnya otot setelah usianya lewat masa muda. Ketika tubuh mulai gampang pegal, lutut sering bergetar, atau jalan sebentar udah ngos-ngosan, barulah mikir, waduh, kenapa kaki jadi gampang capek ya? Padahal jawabannya sederhana, otot yang dulu tangguh sudah mulai kehilangan kekuatannya. Itu wajar, tapi bukan berarti gak bisa dicegah. Kabar baiknya, makanan yang tepat bisa jadi bahan bangunan untuk menjaga otot tetap kuat. Superhero utama dalam cerita ini adalah protein. Yes, protein itu kayak tukang bangunan yang rajin memperbaiki rumah setiap hari. Telur, ikan, ayam, daging, tahu, tempe, semua punya peran penting dalam menjaga dan membangun ulang otot kita. Tanpa protein, otot akan melemah, gampang cedera, bahkan penyembuhan luka jadi lama. Jadi, kalau mau kaki tetap melangkah dengan pede, pastikan menu harian selalu ada sumber protein. Bayangin aja otot itu seperti balon. Kalau terus diisi, balon akan tetap berisi dan mantap. Tapi kalau dibiarkan kempes, ya jadinya letoy. Sama dengan otot. Tanpa isi ulang dari protein, dia bakal melemah. Bahkan orang yang rajin olahraga pun kalau kurang protein, hasilnya tidak maksimal. Jadi, kalau mau langkah tetap gagah, jangan cuma andalkan olahraga, tapi juga isi tangki bahan bakar dengan nutrisi yang benar. Ada pepatah bilang, you are what you eat. Kalau makan cuma mie instan dan gorengan, jangan kaget kalau tubuh lebih cepat lemas. Sebaliknya, kalau tubuh diberi protein berkualitas, maka kaki bisa tetap kuat meski usia terus bertambah. Ingat, otot yang sehat bukan cuma bikin bisa jalan lebih jauh, tapi juga bikin hidup terasa lebih nyengir, alias lebih bahagia karena gak gampang capek. Kaki kuat itu dimulai dari otot, dan otot butuh protein sebagai bahan baku utama. Jadi kalau mau hidup tetap lincah sampai tua, jadikan protein sahabat setia di meja makan. Mau dari telur, ayam, ikan, tahu, tempe, semua bisa. Yang penting rutin, biar fondasi tubuh tetap kokoh dan langkahmu selalu pede. Tulang baja, duet Batman Robin. Bayangin kamu punya motor gede, mesinnya kencang, bensinnya penuh, tapi rangkanya rapuh. Baru nabrak polisi tidur, langsung ambruk. Begitu juga dengan tubuh kita, otot yang kuat gak ada artinya kalau tulang rapuh. Nah, tulang itu fondasi keras yang menopang semua gerakan. Kalau tulang retak, aktivitas sehari-hari bisa jadi mimpi buruk. Dari sinilah kita tahu, menjaga tulang itu sama pentingnya dengan merawat otot. Nah, superhero yang bertugas menjaga tulang tetap solid adalah kalsium. Tapi ada twist, kalsium gak bisa kerja sendirian. Dia butuh sidekik, yaitu vitamin D. Tanpa vitamin D, kalsium cuma mondar-mandir di tubuh tanpa bisa masuk ke tulang. Kayak Batman tanpa Robin, keren sih, tapi gak maksimal. Itulah kenapa mereka disebut duet maut untuk tulang baja. Kalsium banyak kita temukan di susu, yogurt, keju, ikan teri, sampai sayuran hijau seperti brokoli. Sedangkan vitamin D bisa datang dari sinar matahari pagi, telur, dan ikan berlemak. Bayangin, sarapan sederhana, segelas susu hangat,
telur rebus, dan jalan pagi sebentar di bawah sinar matahari. Kombo sederhana ini bisa bikin tulangmu berterima kasih seumur hidup. Kalau kamu suka menunda keluar rumah pagi-pagi karena malas, coba ingat, sinar matahari bukan cuma bikin hangat, tapi juga menyalakan saklar, vitamin D. Tubuh kita pintar, bisa memproduksi vitamin D sendiri, tapi butuh bantuan cahaya matahari. Jadi, jangan remehkan 15 menit berjemur tiap pagi. Itu ibarat nge-charge baterai untuk tulangmu. Kehilangan kepadatan tulang alias osteoporosis sering disebut penyakit diam-diam. Kenapa? Karena gejalanya gak selalu kelihatan sampai tiba-tiba jatuh dan patah tulang. Serem kan? Tapi jangan khawatir. Dengan asupan kalsium dan vitamin D yang cukup, risiko ini bisa ditekan. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau otot bikin kita bisa bergerak, tulanglah yang menahan beban. Mereka kerja sama kayak tiang dan dinding rumah. Tanpa tulang yang kuat, setiap langkah terasa berat. Tapi dengan tulang baja, kamu bisa melangkah ringan, bahkan naik turun tangga tanpa drama. Itulah hasil duet Batman Robin dalam tubuhmu, kalsium dan vitamin D. Otot kuat aja belum cukup. Kalau mau langkah tetap gagah sampai usia lanjut, tulang harus dijaga dengan baik. Duet kalsium vitamin D adalah kunci. Susu, sayuran, ikan, plus cahaya matahari pagi, itu resep sederhana bikin tulang sekuat baja. Jadi, jangan tunggu tulang keropos dulu baru panik. Mulai rawat sekarang, biar masa depanmu tetap berdiri tegak. Bab 3 Bahan bakar langkah, energi panjang tahan lama. Bayangin tubuh kita kayak mobil. Mesin udah oke, rangka kokoh. Tapi kalau bensin kosong, ya mogok di jalan. Sama halnya dengan kaki, otot dan tulang bisa sehat. Tapi tanpa bahan bakar yang tepat, kamu gak bakal bisa melangkah jauh. Nah, bahan bakar kita berasal dari karbohidrat kompleks dan serat. Bukan sekadar pengisi perut, tapi sumber energi tahan lama. Banyak orang salah kaprah soal karbohidrat. Mereka pikir semua karbo itu bikin gendut. Padahal, yang bikin masalah itu karbo instan yang cepat habis, kayak bensin oplosan. Sementara karbohidrat kompleks, nasi merah, singkong, ubi, oat, ibarat solar berkualitas tinggi. Energinya dilepas perlahan, bikin kamu bisa terus jalan, lari, atau sekadar naik tangga tanpa ngos-ngosan. Kalau kamu pernah makan mie instan lalu sejam kemudian udah lapar lagi, itu tandanya karbo cepat habis. Tapi coba deh sarapan dengan oat atau singkong rebus. Badan terasa stabil, energi gak gampang drop, bahkan mood ikut adem. Itu efek bahan bakar berkualitas. Sama kayak mobil, pakai bensin bagus, mesinnya lebih awet dan tarikan lebih halus. Selain karbo kompleks, ada serat yang jadi pemain pendukung penting. Serat itu ibarat shock breaker di jalanan bergelombang, bikin perjalanan lebih mulus. Di tubuh, serat bikin pencernaan lancar, gula darah stabil, dan energi dilepas pelan-pelan. Artinya, kamu bisa melangkah lebih lama tanpa drama lapar mendadak. Serat bisa kamu temukan di sayuran hijau, buah, dan biji-bijian. Coba bayangkan orang tua yang tetap bisa jalan pagi, ikut senam, bahkan jalan-jalan bareng cucu tanpa ngos-ngosan. Rahasianya bukan suplemen mahal, tapi makanan sehari-hari yang tepat. Karbo kompleks dan serat inilah yang menjaga stamina tetap prima. Jadi, kalau mau masa tua tetap aktif, mulai sekarang ubah pola makan. Energi tahan lama bukan soal bisa kuat lari maraton, tapi soal bisa nikmati hidup tanpa cepat capek. Bayangin bisa keliling pasar, masak, bercengkerama, bahkan main sama keluarga tanpa harus berhenti tiap 10 menit karena lelah. Itulah hadiah dari memberi kaki bahan bakar yang tepat. Langkah ringan, senyum lebar. Energi panjang bukan datang dari kopi berlebihan atau karbo instan, tapi dari kombinasi karbo kompleks dan serat. Nasi merah, ubi, singkong, oat, ditambah sayur dan buah, itulah bahan bakar yang bikin kaki tetap melangkah dengan pede. Ingat, hidup bukan sprint,
tapi maraton. Jadi siapkan energi yang tahan lama. Rahasia awet muda: sayur, buah, dan air. Kalau otot itu fondasi, tulang itu rangka, dan karbohidrat jadi bahan bakar, maka sayur, buah, dan air adalah oli yang bikin semua mesin tubuh bekerja mulus. Tanpa mereka, kaki memang masih bisa melangkah, tapi jalannya kaku, sendi cepat nyeri, bahkan tubuh lebih gampang aus. Inilah rahasia awet muda, bukan sekadar panjang umur, tapi hidup dengan langkah yang tetap lincah. Sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan kale penuh dengan antioksidan. Antioksidan ini bekerja seperti bodyguard pribadi, melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, si pengacau yang bikin penuaan datang lebih cepat. Jadi kalau mau sendi tetap adem, tambahkan sayuran di setiap piringmu. Warna hijau bukan sekadar dekorasi, tapi perisai alami. Selain hijau, jangan lupakan warna lain. Buah-buahan seperti jeruk, stroberi, pepaya, sampai tomat kaya vitamin C yang bikin produksi kolagen tetap aktif. Kolagen ini ibarat pelumas alami yang menjaga persendian tetap lentur. Bayangkan, dengan rajin makan buah, engsel tubuhmu tetap fleksibel kayak pintu yang rajin dioles minyak. Gak ada suara krek-krek tiap digerakkan. Dan tentu saja, air putih. Banyak yang remehkan, padahal air itu kunci utama. Tubuh kita lebih dari separuhnya air. Bayangin mesin mobil tanpa cairan pendingin. Panas, macet, rusak. Begitu juga dengan sendi. Tanpa cukup cairan, sendi kering, kaku, bahkan gampang nyeri. Segelas air di pagi hari itu bukan sekadar rutinitas, tapi tombol restart tubuh. Pernah lihat orang tua yang kulitnya tetap segar, jalannya enteng, senyumnya cerah? Rahasianya sederhana. Makan sayur, buah, minum air cukup. Bukan skincare jutaan, bukan suplemen aneh-aneh. Mereka menjaga dari dalam. Awet muda bukan berarti bebas keriput, tapi hati dan langkah tetap ringan, energi tetap ada. Kebiasaan kecil inilah yang jadi investasi besar. Sepiring sayur, sepotong buah, dan 8 gelas air sehari. Kedengarannya sepele, tapi efeknya luar biasa. Sendi lebih fleksibel, kulit lebih segar, tubuh lebih berenergi. Dengan begitu, kaki bukan cuma sekadar kuat, tapi juga terasa ringan setiap kali melangkah. Rahasia awet muda ada di piring dan gelasmu. Sayuran hijau untuk antioksidan, buah berwarna untuk kolagen, dan air putih untuk menjaga sendi tetap licin. Bukan rahasia mahal, tapi kebiasaan sederhana yang bisa bikin langkahmu tetap percaya diri, bahkan ketika usia terus bertambah.